Tulang ayunan bagai berkira. Izinkan saya haturkan salam, mohon dijawab hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala anugerah, karunia, berkah, rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dapat hadir berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan Akbar Festival Adat Saleh Indonesia tingkat Kabupaten Kapuas yang ke-12 tahun 2024 yang dilaksanakan di Bumi Tinggang Benteng Mangunjung Tanu di Kuala Kapuas, kota air tercinta. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah keharimaan junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang putra terbaik pemimpin umat, pemberi syafaat di hari kiamat, dan pembawa rahmat bagi seluruh kaum muslimin muslimat yang selalu taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa atiqi abadari wa shifaiha wa nuril abasari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Dewan juri yang mulia arif bijaksana, hadirin sekalian rahimakumullah. Apabila iman dan takwa tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, maka akan menjadi generasi yang berbudi pekerti, berkarakter terpuji. Oleh karena itu, generasi seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri ibu pertiwi. Namun jika sebaliknya, apabila seseorang yang berilmu tinggi tetapi tidak memiliki karakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan kejayaan negeri pun akhirnya hanya tinggal mimpi. Apalagi jika negeri ini dipenuhi oleh generasi muda yang berwawasan luas dan fisiknya tangkas, tetapi ternyata akhlaknya tidak waras, hatinya jelas, jiwanya puas dan pergaulannya bebas tak terbatas. Maka lihatlah apa yang akan terjadi. Bangsa kita akan tergilas, tertindas, bahkan cita-cita luhur bangsa kita pun akan kandas
tangguh, maju, unggul dan hebat, aman dan damai. Maka dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Dewan juri yang mulia arif bijaksana, hadirin sekalian yang terhormat dan berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Syekh Qutb dalam tafsir visual Al-Quran mengatakan bahwa ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mempersiapkan generasi. Jangan sampai terjadi generasi yang lemah akidah, lemah syariat, lemah fisik, lemah sosial, maupun lemah ekonomi dan kelemahan-kelemahan lainnya yang akan merugikan generasi penerus dalam menyongsong Indonesia Bangkit. Setiap orang tua pasti mendapatkan buah hatinya agar menjadi generasi yang berbakti, saleh-salehah lahir batin dunia akhirat, yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Betul apa betul? Wahai generasi Qur'ani dari Sabang sampai Merauke, generasi Qur'ani Kabupaten Kapuas, apakah kita semua siap menyongsong Indonesia bangkit agar Indonesia maju, aman, damai, unggul, tangguh dan hebat? Siap? Takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus agar tidak malas, tidak lalai, tidak terlena pada era digitalisasi yang selalu asik bermain handphone di medsos yang kurang bermanfaat. Setuju? Tidak bikin onar, tidak tawuran, tidak bullying, tidak perundungan, tidak menjadi pecandu narkoba, mabuk miras, tidak berbuat maksiat dan akhirnya membuat tersesat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Baihaqi, "Tarakatukum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnatur rasuli." Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, apabila kita selalu berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka kita yakin dan percaya jika kita sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai polisi, tentara, sebagai pegawai negeri atau swasta, yang miskin maupun yang kaya, pejabat negara maupun rakyat biasa, pasti tidak akan tersesat, tidak akan berbuat jahat, pasti selalu ingat bertaubat, ingat syahadat, ingat puasa dan zakat, selalu ingat salat setiap saat. Dari uraian yang telah saya sampaikan tersebut, maka dapat diambil ibrahnya
agar negeri kita Indonesia yang sudah sumpah ikrar pemuda, yang sudah kokoh kuat Bhinneka Tunggal Ika, dan sudah 78 tahun Indonesia merdeka, akan terwujud generasi Qur'ani untuk menyongsong Indonesia bangkit yang penuh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita laksanakan 8M. M pertama, memiliki mushaf Al-Quran. M kedua, mengambil air wudu. M ketiga, membaca Al-Quran. M keempat, menghafal Al-Quran. M kelima, mengulangi bacaan Al-Quran. M keenam, memahami Al-Quran. M ketujuh, mengamalkan Al-Quran. M ke-8, mendakwahkan Al-Quran. Apabila kita semua generasi penerus dimanapun kita berada dan bersungguh-sungguh dan konsisten dengan 8M tersebut, insya Allah akan terbentuk generasi yang sehat, pasti Indonesia kuat. Generasi yang berilmu, pasti Indonesia maju. Generasi yang beriman, pasti Indonesia akan aman. Dan generasi yang takwa, pasti Indonesia akan selalu jaya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita semua selamat lahir batin dunia akhirat, dan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia imam, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ingatkan kami tentang apa yang kami jahil, dan ingatkan kami tentang apa yang kami lupa. Kurniakan kami untuk dapat membacanya di sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadikan ia perisai kami, wahai Tuhan semesta alam. Baik merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah, baca dan amalkan Al-Quran mendapat berkah agar selamat dunia wal akhirat. Burung dara cendrawasih hinggapnya di alam Papua. Cukup sekian dan